Halo Sobat Jakban, perkenalkan nama aku Salmi dari Koordinator Bidang Sosial Masyarakat FKMP Jakban. Di sini aku ditemani dengan teman aku. Nama aku Laili, sebagai Wakil Koordinator Bidang Sosma FKMP Jakban. Oke, jadi di sini kita mau nanya nih pendapat masyarakat luas tentang mental health di Indonesia. Kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat luas mengenai mental health di Indonesia? Di sini aku ada beberapa pertanyaan buat kakak tentang mental disorder. Yang pertama itu menurut kakak tentang mental health itu penting atau enggak sih? Kalau menurut saya penting banget. Oke, kalau menurut kakak? Kalau menurut saya juga penting banget. Menurut saya mental health itu sangat penting. Dibilang penting sih penting ya kak. Penting, tapi mungkin kalau di Indonesia sangat disayangkan nih masalah mental health itu di Indonesia masih banyak diabaikan. Menurut saya itu sangat penting mental health itu. Kalau menurut kakak yang ini penting kenapa gitu alasannya? Karena setiap anak kan punya kondisi kesehatan mental yang beda-beda. Terus juga cara dari perilaku ke orang tua atau ke masyarakatnya beda, dan itu mempengaruhi juga ke mental dia. Oke, kalau menurut kakak? Kalau menurut saya setiap orang kan pasti punya lingkungan yang beda-beda dan juga faktor isu yang berbeda-beda ya. Jadi menurut saya untuk mental health ini tuh penting banget sih buat diperhatiin. Apalagi untuk kondisi saat ini ya, setelah saat pandemi dan pasca seperti ini, sangat penting sekali sih untuk menyadari mental health. Karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang bikin itu ada jadi mental health sih. Masih terkena stigma juga, dan bahkan masih ada kalangan-kalangan yang mungkin nggak percaya bahwa mental disorder itu ada. Jadi tentu saja menurut saya itu materi suatu yang penting, tapi tetap harus awareness-nya masih harus disebar gitu. Sangat penting karena setiap orang itu memiliki perasaan yang harus dijaga. Oke, pertanyaan selanjutnya, sekarang kan banyak ya stigma buruk di masyarakat tentang mental disorder. Banyak yang bilang kalau misalnya yang punya mental disorder itu caper, lebay, alay gitu kan. Kalau menurut kakak sendiri, kakak setuju atau enggak tentang pendapat mereka yang seperti itu, atau kakak sendiri ada pendapat lain gitu? Enggak sih kalau buat saya. Ya mungkin balik lagi dari pribadi masing-masing, terus dari lingkungannya, dari keluarganya juga, kayak perilaku ke mereka tuh kayak gimana tuh yang punya penyakit itu. Jadi ada kan banyak yang nggak sesuai, terus akhirnya dianya sendiri tuh caper ke masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dari kakak sendiri? Kurang lebih sama. Kesehatan kita ya, walaupun secara fisikisnya nggak kelihatan. Kalau menurut saya dibilang caper itu sangat tidak setuju, karena gimana pun itu adalah penyakit yang harus kita sembuhkan dan kita sebagai orang yang normal mungkin harus sama-sama merangkul dan mungkin lebih menciptakan awareness ke masyarakat. Setuju sih, bisa ya bisa enggak ya, karena setiap orang kan punya cara pandangnya masing-masing gitu. Gimana cara kita nanggepinnya aja sih, karena caper atau segala macam itu ya udah jadi bagian dari kita sih gitu. Kayak bisa ada bisa enggak, ya bisa ada di saat tertentu, bisa enggak ya di saat tertentu juga gitu sih kak. Gimana ya, itu stigma ya, bukan masalahnya, itu stigma yang sayang sekali bukan sekarang ini saja. Itu stigma yang mungkin dari awal dulu, bahkan sebelum kita mulai menyebarkan awareness pada mental health, itu stigma yang masih banyak tertancap gitu di masyarakat. Saya sih nggak setuju ya, jelas, karena tadi saya udah bilang bahwa itu adalah sesuatu yang penting, karena dilihat juga mental disorder ini seperti penyakit nyata. Jadi ya itu menurut saya stigmanya harus dihapuskan ya. Menurut saya balik lagi ke kita harus bisa nyebar awareness, apalagi sebagai orang muda yang
mudah mengakses informasi, internet segala macam, kita harus bisa nyebar awareness itu kita sendiri. Saya sangat tidak setuju untuk itu karena saya sendiri orang yang gampang baper, maka dari itu harus dijaga mental health itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak di Indonesia ini perlu nggak sih mental health ini diprioritaskan? Perlu, dan di mana-mana juga sebenarnya perlu. Perlu, sangat perlu. Perlu banget. Menurutku pemerintah emang harus kayak memberikan kayak ruang atau fasilitas kepada masyarakat yang memiliki mental health. Harus diprioritaskan sih, harus ya. Alasannya kenapa kalau boleh tahu? Karena di Indonesia sendiri tuh tentang kesehatan mental itu masih dianggap rendah gitu sama masyarakat, yang katanya kalau misalkan kita kenapa-napa itu sama masyarakat kurang ibadah lah, kurang apalah gitu. Jadi perlu. Kalau kakak? Yes, kalau menurut saya juga sama pentingnya juga. Cuma kalau di Indonesia emang kayaknya gawat banget ya, karena kesadaran tentang mental health itu masih sedikit sekali, bahkan ada yang balik lagi masih ada gitu yang orang yang nggak mau mengakui keberadaannya. Jadi iya, menurut saya di Indonesia perlu diprioritaskan, apalagi dalam kondisi sekarang, karena gawat banget. Karena itu sebagai isu yang kayak dikesampingkan menurut saya. Tapi lumayan sih sekarang udah ada film dan drama Korea atau apa yang mengangkat tentang mental health sendiri gitu. Jadi kita bisa lebih mulai mengerti gitu dan memahami satu sama lain gitu. Ya, dengan berkembangnya dunia sekarang yang sangat pesat ya, menurut saya sendiri harus diprioritaskan ya, untuk saling menjaga satu sama lain aja, karena kan nggak cuma ngerugiin satu orang, bisa ngerugiin orang banyak kalau seandainya terkena mental health gitu sih, Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan nih Kak buat teman-teman yang kena mental disorder. Untuk teman-teman yang terkena mental disorder, jangan pada semangat. Coba cari teman yang bisa mengerti kalian. Pesan dari saya, semangat, jangan pantang menyerah. Terus juga ingat kalau misalkan mau nyerah tuh, ingat apa yang udah diperjuangin selama ini, ingat sama orang-orang yang sayang sama kalian. Kalau dari saya tetap semangat aja, jangan sampai putus asa gitu, tetap mikirin untuk bertahan untuk diri sendiri gitu, untuk kehidupan supaya lebih baik lagi. Jangan takut buat cari bantuan, apa yang kalian alami itu valid, nyata, dan yang paling penting please inget, jangan sampai kalian mikir kalian sendiri, karena kalian nggak sendiri. Ada teman-teman kalian, ada orang-orang lain juga yang mengalami hal yang sama, ada terapis, ada dokter, ada orang di seluruh dunia yang mungkin mau dukung kalian. Kalian nggak sendiri. Buat teman-teman yang sedang berjuang di mental health atau sedang struggle tentang penyakit secara psikis, kalian nggak sendiri, kita ada buat kalian. Kalian harus kuat, pokoknya akan ada masa sulit tapi akan ada bahagianya gitu. Intinya kalian nggak sendiri, kita ada buat kalian gitu. Untuk teman-teman yang punya mental disorder ya, tetap semangat, lakuin yang apa kalian bisa lakuin, tapi jangan lupa setiap tindakan yang kalian lakuin itu ada akibatnya. Wah, ternyata banyak banget tanggapan positif ya Kak Salmi mengenai mental health saat ini. Ya nih, ternyata dari teman-teman yang kita wawancarai, mereka sangat peduli banget nih tentang mental disorder. Mungkin dari aku pribadi mau menyampaikan semangat buat teman-teman yang sedang berjuang dengan mental disorder. Kalian harus tetap berjuang dan juga jangan pernah merasa sendiri ya. Bener banget Kak Salmi, buat teman-teman semua yang sedang merasakan mental disorder, kalian bisa langsung menghubungi orang yang memang berpengalaman pada bidang tersebut ya. Jangan self-diagnose sendiri, jangan putus asa ya teman-teman. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya. Bye-bye.